Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Selamat datang di tanggal 20, gara-gara kita berhasil mengalahkan Saudi Arabia dengan skor meyakinkan 2-0 tadi malam ya. Jadi makanya gue nggak posting video gitu, karena ya pasti semua termasuk gue pikiran dan mata terpaku ya, tertuju semua pada pertandingan. Semoga trennya akan terus berjalan baik dan mimpi kita semua agar Indonesia menjadi peserta Piala Dunia menjadi kenyataan. Oke? Gue minta maaf juga. Jadi habis gue nonton gitu episode sebelumnya, ternyata episode 167 itu kena blok sama YouTube. Mungkin ada beberapa postingan gitu ya yang dianggap melanggar copyright ya. Jadi akhirnya gue revisi. Tadinya mau gue take down semua, tapi kayaknya animonya bagus gitu, gue lihat yang nonton. Akhirnya gue revisi sedikit dan kemudian gue posting lagi gitu, supaya ya memang materinya bagus sih mengenai 3-4-3 Ruben Amorim yang mulai dilakukan di tempat latihan. Nah, untuk kali ini, gue akan bahas tetap masih berhubungan dengan Ruben Amorim. Jadi, sebenarnya udah dari 2 hari yang lalu lah, 1 hari 2 hari yang lalu, udah mulai dibahas gitu loh. Cuman gue agak kurang percaya gitu sama si James Ducker ini, koresponden atau jurnalis dari Telegraph. Gue paling juga salah satu yang gue agak suka tuh, termasuk Sky sama The Sun tuh, The Telegraph tuh juga yang selalu bikin berita yang aneh-aneh lah. Cuma si James Ducker ini bilang bahwa si Ruben Amorim itu akan bekerja dengan budget yang ketat ya. Jadi bisa kemungkinan nanti ini sampai mungkin di Januari ya, sampai mungkin di akhir musim tidak ada namanya proses transfer ya, atau dalam bursa transfer tidak akan aktif lah. Jadi si Ruben Amorim ini akan mengakses pemain-pemain sampai akhir musim ya. Kalau kayak contoh misalnya kayak Victor Lindelof, Johnny Evans atau Christian Eriksen kan memang mau habis masa kontraknya. Cuman dia akan mulai akses beberapa pemain supaya bisa masuk sesuai dengan skemanya. Karena sepertinya Ineos sendiri juga tidak akan injek atau setor dana nih istilahnya untuk transfer, untuk bursa transfer sampai akhir musim. Kita sudah merugi selama 3 tahun sebelum pajak itu 312 juta pon. Jadi memang benar-benar yang namanya financial fair play ini diperhatikan banget oleh Ineos. Jadi kita nggak jor-joran ya, walaupun udah sempat kemarin kan gue bahas pecat 250 staff, kosnya Alex Ferguson juga udah dihilangin perannya dia. Terus ada beberapa tuh yang gue lihat karyawan-karyawan senior gitu yang ternyata gajinya bisa sampai $1 juta, $1 juta pon gitu loh. Itu juga dihilangin gitu. Karena ya kita punya satu tujuan yang lebih besar, satu hal satunya membangun atau meregenerasi Stadion Old Trafford, sama ya biar kita lebih banyak menjadi investasi di pemain-pemain muda ya. Ya begitulah sepak bola modern ya kan. Terus berita ini konfirmasi sama David Ornstein di Athletic sebagai football koresponden, bahwa dia katakan bahwa si Amorim akan bekerja dengan budget yang terbatas sehingga mereka sangat-sangat berhati-hati khususnya untuk masalah duit cash ya terkait dengan financial fair play, PSR-nya UEFA, terus yang dimana bisa jadi ya nggak akan sibuk lah kita di musim dingin besok. Tidak akan sibuk di transfer window Januari
Dan bisa aja sih ada pemain yang pergi gitu ya. Tapi kalau ada pemain yang pergi kan pasti akan dilihat nih pemain penggantinya ada apa enggak. Apakah ngambil dari akademi ya atau mungkin dengan opsi murah yang lain seperti minjam misalnya. Jadi beli sih kemungkinan nggak mungkin ya di Januari besok. Terus dibilang juga bahwa menurutnya yang laporan David Ornstein ya, bahwa si Ruben Amorim diharapkan membangun squad yang udah ada saat ini, dengan pemain-pemain yang ada saat ini, improving gitu loh. Player-player yang saat ini, dan itulah yang diinginkan oleh manajemen. Jadi kalau ditanya misalnya siapa pemain yang bisa akan dibeli, akan dijual ya, gua rasa sih mungkin ada yang akan dijual ya. Kalau bicara pemain-pemain muda kan kayak Leny Yoro, Joshua Zirkzee, mungkin termasuk Højlund, termasuk juga pemain-pemain muda kayak Garnacho, Kobbie Mainoo, itu ya tugasnya si Amorim sekarang untuk mengembangkannya. Sedangkan pemain-pemain yang ada saat ini ya dengan kemampuan yang ada, dengan kapasitas yang ada ya harus ditingkatkan. Jadi ya lo lupakan aja bahwa keinginan lo mengusir Anthony gitu ya. Karena pada kenyataannya kemarin Anthony dipasang di wingback kanan kayaknya berjalan kok gitu loh. Kan gue udah bilang, gue udah bahas kemarin kan di 3-4-3 kalau urusan tackle di daerah third defensif kita Anthony tuh bagus. Ya kan? Dribblingnya justru malah gue bilang lebih bagus dibandingin si Garnacho gitu. Jadi bisa kemungkinan dia kepake gitu. Dan mau nggak mau kepake. Karena kalau mau bicara wingback kanan, kita punya Dalot, backupnya siapa? Nah, wingback kiri kita ada Mazraoui, backupnya siapa? Apakah Shaw yang kayaknya mungkin jadi center back kiri atau Malaysia? Nah ini juga pasti akan dipertimbangkan. Jadi makanya gue bilang, pergantian pelatih itu jangan lo anggap kayak dongeng gitu ya. Sekali lagi gue bilang, lo ganti pelatih, terus kemudian habis itu jual, beli. Ya itu kan hanya imajinasi lo. Ya, cerita dongeng lo, cerita indah lo. Makanya urusan pecat-pecut pelatih itu nggak semudah itu. Ya, dari sisi keuangan, dari sisi organisasi, dari sisi pendalaman segala macam materi untuk pemain, latihan ulang lagi, formasi baru, itu luas gitu dampaknya ya. Ya kemarin aja kita udah keluar 15 juta pound untuk kompensasi Ten Hag, belum kompensasi Van Nistelrooy, belum kompensasinya Rutelar, belum kompensasinya Rene Hake dan segala macam tuh yang Belanda. Bayarin BPJS jam sosteknya dia gitu, itu kan asuransinya gitu, itu keluar kos. Cariin rumah buat Amorim, cariin rumah buat staffnya yang ada 5 orang, itu udah diperhitungkan. Jadi nggak segampang itu lihat pecat terus lo ganti pelatih, habis itu pemain-pemainnya terus lo jual-jualin, ganti pemain baru, udah kayak apa sih namanya istilahnya, kayak udah jual beli barang aja gitu. Nggak begitu gitu. Kayak rumah lo nggak bagus nih interiornya, ganti. Nggak begitu ya. Nggak langsung harus menjadi sesuatu yang instan gitu. Nggak semua kalau instan ya. Lu makanya kan gue bilang lu berharap ala Chelsea kali ya, langsung tiba-tiba tiap ganti pelatih pengganti juara gitu. Yang nggak juga gitu. Nggak semua itu berlaku di klub yang sama. Jadi ya lo sabar-sabar aja. Tidak akan ada penggantian pemain. Mungkin pemain-pemain yang toksik masih ada. Mungkin nanti pemain-pemain yang toksik malah justru menimbulkan masalah juga lagi di pelatih yang baru ya. Rashford mah bisa aja bilang wah top training ya, tapi 2 tahun yang lalu waktu di awal latihan sama Ten Hag juga bilangnya student of the football. Wah, hebat trainingnya. Ya itu kan. Jangan kaget nanti 3 bulan, 2 bulan media-media Sky Sport, The Telegraph ini udah mulai bikin agenda untuk menekan-nekan atau menyudutkan Amorim gitu.
Jadi kalau United Identity sendiri sih ya, gue terima aja, wajar. Yang pasti kita tidak akan beli pemain. Jadi lupakan mimpi lo Gyökeres gitu ya. Kemarin tuh ada berita kan Gyökeres katanya di scouting. Lupakan juga mimpi lo Alphonso Davies gitu ya. Ada berita katanya mau ngincer Alphonso Davies padahal harganya 60-70 juta pound. Si Gyökeres juga minimal release clause-nya itu hampir 100 juta pound, tapi Sporting sendiri katanya 60 juta euro atau pound pun mau terima. Terus siapa lagi tuh, banyak lah orang-orang yang sosial media ahli gitu ya, sosial media taktikal ahli gitu, yang langsung nyodorin. Gak ada, lupain tuh beli pemain bagus-bagus tuh, lo lupain ya. Jadi lo nikmatin aja nih dengan squad yang saat ini nih. Yang mungkin masih ada yang toksik. Yang mungkin nih masih ada yang males-malesan, lari. Yang mungkin nih yang gak ngerti instruksi. Yang mungkin nih bisanya masih ada yang gak mau melaksanakan instruksi. Ya lo nikmatin aja. Jadi kalau gue sih, United Identities bilang, nanti kalau gue bahas ya secara detail satu episode. Tapi mungkin gue buka share aja dulu ke sini. Kalau United Identity, kasih batas waktu berapa nih buat Amorim? Ya, kalau gue bilang untuk 10 pertandingan, kalau gue harus fair sampai akhir musim. Mau tiba-tiba bulan depan atau 2 bulan kemudian kita kalah terus akhirnya degradasi dengan Amorim, ya udah sampai akhir musim. Tunggu aja. Oke? Itu konsekuensinya kalau ganti pelatih. Jadi bukan berarti ganti pelatih itu menjadi semuanya segala sesuatu langsung berubah indah, tapi bisa juga terpuruk. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.